I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Nurusania, NPM 2003 10 10 10 442. Saya di sini untuk memenuhi tugas saya, yaitu pada mata kuliah Hukum, Hak, dan Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Sri Walni Rahayu. Nah, jadi langsung aja ke pasal nih ya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud merek ini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dari dunia perdagangan barang atau jasa. Kemudian merek di sini ada merek dagang dan juga ada merek jasa. Nah, ada juga merek kolektif. Merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang ataupun jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang ataupun badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya seperti itu. Kemudian dalam merek ini ada istilahnya lisensi. Nah, lisensi itu adalah izin yang digunakan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk menggunakan hak merek tersebut. Nah, dalam dunia perdagangan ini sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek ini pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki etikat baik untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Nah, yang dilanggar di sini adalah berdasarkan pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek, yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, kemudian juga ada menggunakan tanda yang sama, menggunakan merek yang sama, ada juga menggunakan indikasi dari geografis merek tersebut. Setelah itu ada pemalsuan terhadap merek yang terdaftar. Padahal merek yang terdaftar ini harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang merek. Jadi seperti itu. Lalu kemudian apa sih fungsi merek tersendiri gitu dari dalam dunia perdagangan? Nah, yang pertama fungsi dari merek ini yaitu sebagai tanda pengenal barang atau jasa yang dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan jasa yang lain. Nah, kemudian ada juga fungsi merek bagi produsen, pedagang, dan juga konsumen. Untuk produsen ini, merek ini berguna untuk menjamin nilai hasil produksi, yaitu cara pemakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologinya gitu. Kemudian juga ada fungsi merek bagi pedagang. Fungsi merek bagi pedagang ini digunakan untuk promosi barang-barang dagangan guna untuk mencari dan memperluas pemasaran barang tersebut gitu kan. Kemudian ada juga fungsi merek menurut konsumen, yaitu memilih barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan oleh konsumen. Nah, gitu kan. Lalu ada nggak sih pelanggaran hak atas merek dan juga pemalsuan merek? Contoh kasusnya deh gitu kan. Jadi emang seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, pasti orang-orang ini memungkinkan untuk menggunakan ilmu teknologi yang mereka miliki untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan sendiri. Seperti pemalsuan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ya. Ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek. Yang pertama yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, kemudian yaitu menggunakan merek yang sama menggunakan merek yang sama pada pokoknya, kemudian juga ada menggunakan tanda yang sama, kemudian juga ada tanda yang sama pada pokoknya pada indikasi geografisnya. Jadi di samping 4 klasifikasi yang saya sebutkan tadi ini, mungkin juga ada klasifikasi lain yang merugikan pemalsuan merek,
yaitu ada juga memperdagangkan barang ataupun jasa dengan merek palsu. Nah, jadi pemalsuan merek dan memperdagangkan barang ini hakikatnya ini merugikan pihak lain dan memiliki hukum atas tindakan tersebut gitu. Lalu adakah perlindungan hukum dari merek yang terdaftar yang sudah ada sebelumnya? Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, Junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, merek ini kan merupakan gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan ataupun jasa. Jadi merek yang peroleh perlindungan ini cuma merek yang terdaftar aja di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual gitu. Terus juga harus juga terdaftar di Kemenkumham ataupun merek yang terdaftar ini adalah merek yang sah yang diakui oleh undang-undang serta memiliki nomor register sehingga memperoleh perlindungan dari negara melalui kantor pengadilan. Sedangkan merek yang belum terdaftar ini tidak bisa memperoleh perlindungan hukum dari negara karena pelanggaran merek ini adalah delik aduan gitu kan. Jadi apabila ada pihak-pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan ke kantor pengadilan, maka kantor pengadilan ini akan memproses gitu kan. Nah, proses peradilan ini kan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara oleh pemilik merek yang sah atau terdaftar di Dirjen Haki. Jadi apabila secara sah dan meyakinkan terdaftar atau ada pelanggaran merek, maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil bagi pelanggar yang akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda sesuai dengan pidana merek yang akan diatur, yang sudah diatur pada pasal 90 sampai 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 gitu kan. Lalu apabila terbukti secara sah ada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pihak yang melakukan pelanggaran ini dikenakan sanksi pidana ataupun ditindak sesuai pelanggaran yang dilakukan gitu kan. Jadi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini hanya kepada merek-merek tertentu yang terdaftar saja gitu, selebihnya tidak. Jadi sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar merek yang sah ini akan pelanggaran yang dilakukan yaitu melawan pasal 1365 KUH Perdata yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan ataupun sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dirugikan, dan juga adanya kesalahan gitu kan. Nah, pihak yang melanggar ini akan dikenakan sanksi dan sudah jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum ini secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak gitu kan. Setelah itu juga ada menimbulkan kerugian pihak merek yang dirugikan gitu kan, secara material ataupun non material. Jadi intinya pelanggaran merek tersebut kan sudah dilanggar gitu kan. Kemudian ada pelanggaran merek ini merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dikategorikan perbuatan kesalahan. Jadi apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek, pada konteksnya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pelanggaran yang dilakukan. Lalu apa saja sih jenis perlindungan merek yang terdaftar di Dirjen Haki gitu kan? Masih yang pertama itu perlindungan merek preventif. Merek terdaftar ini kan merek yang telah didaftarkan di Dirjen Haki. Nah, karena itu merek yang didaftarkan ini memperoleh nomor register. Dengan nomor register tersebut, maka merek itu menjadi merek yang sah, ya kan? Nah, jadi pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari negara melalui hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum terhadap merek tersebut juga terdaftar secara preventif dan diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, ayat 1,
dan juga ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan pemohon beretikat tidak baik gitu kan. Jadi perlindungan preventif ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan penolakan merek yang ditolak, yaitu merek yang mengandung atau menggunakan unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kemudian tidak memiliki daya pembeda, kemudian juga merek ini telah menjadi milik umum, atau juga merek ini kan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran gitu. Lalu ada juga perlindungan merek preventif yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun Nomor 3 tahun 2001. Nomor 15 tahun 2001. Permohonan ini dimuat kantor Direktorat Jenderal apabila ditolak apabila merek ini menyerupai merek-merek orang lain gitu kan, yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak gitu kan. Kemudian yang kedua itu merek tiruan ataupun menyerupai nama ataupun singkatan bendera ataupun lambang atau juga simbol maupun emblem nasional ataupun apapun yang ada gitu di merek-merek lain tanpa persetujuan dari pihak tertentu gitu. Kemudian merek tersebut merek tiruan, menyerupai tanda, menyerupai cap, merupai stempel atau cap resmi gitu, atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, jadi itu yang ditolak oleh pendaftaran. Kemudian merek represif. Perlindungan merek represif ini terjadi karena pelanggaran terhadap merek yang terdaftarkan diatur pada pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Di mana dalam pasal-pasal tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu sengaja menggunakan merek yang sama pada merek yang terdaftar dari pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis yang diperdagangkan dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu ada pada pasal 90 nomor 15 tahun 2001. Jadi berdasarkan pembahasan yang tadi ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu merek yang terdaftar saja yang boleh memperoleh perlindungan hukum, karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum, terdaftar pada kantor Dirjen Haki. Apabila ada pelanggaran merek, maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena pelanggaran merek tersebut termasuk delik aduan. Apabila bentuk perlindungan merek yang terdaftar ini adalah perlindungan preventif juga dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diatur pada pasal 5 dan pasal 6 nomor 15 tahun 2001 Undang-Undang tentang merek. Sedangkan perlindungan represif ini diatur dalam ketetapan pidananya, yaitu pada pasal 90 sampai 95 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Barang siapa yang melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian saran dari saya itu, bagi pemilik produk barang ataupun jasa yang belum didaftarkan oleh kantor merek, Dirjen Haki ataupun Depkumham, segeralah didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek di suatu hari nanti gitu kan. Kemudian dalam melakukan usaha ini jangan ada melakukan penggunaan merek dari pihak lain, karena hal itu melanggar perlindungan merek yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan dapat diajukan gugatan gitu kan ke pengadilan. Jadi cukup sekian dari saya, Amban dan Nurulsania, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.